Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Hidayatun Nisa dari NIM 2402005110022 dari Prodi Ilmu Hadis. Di sini saya akan menjelaskan apa itu jarh wa ta'dil dan apa itu tahrij hadis. Mungkin kalian cuma tahu hadis itu tuh diriwayatkan oleh rawahu Bukhari, rawahu Muslim. Kalian juga belum tahu kan hadis itu sebenarnya tuh hadis sahih atau hadis hasan atau hadis dhaif kayak gitu kan. Terus kalian bertanya pasti dari sini, apa sih hadis itu? Apa sih hadis hasan tuh? Apa sih hadis dhaif tuh? Apa sih hadis sahih kayak gitu kan. Mungkin kalau dari dasarnya dulu ya, apa itu hadis sahih? Hadis sahih itu hadisnya itu sanadnya bersambung, kemudian diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dobit kayak gitu, terus tidak mengandung dengan adanya syad dan ilat. Mungkin kalian bertanya, apa sih dobit itu? Kayak gitu kan, perawinya tadi aku jelaskan kan harus adil dan dobit. Dobit itu maksudnya itu dia itu hafalnya itu kuat, gak lupa-lupa kayak kita orang kayak gitu kan. Kemudian tidak mengandung syad itu maksudnya itu kayak kejanggalan kayak gitu. Terus tidak mengandung ilat. Apa sih ilat itu? Ilat itu kayak cacat yang tersembunyi. Jadi hadis itu ada cacatnya atau enggak kayak gitu. Itu berarti hadis sahih. Hadis sahih itu emang benar-benar hadisnya itu benar kayak gitu kan. Terus kalau hadis tadi kan ada, aku jelaskan ada sahih, hasan sama dhaif. Kalau hasan itu hadisnya itu sama, sanadnya juga tersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil, tapi cuma satu yang berbeda. Beliau itu tidak dobit. Kenapa? Hafalnya tuh kayak kurang tuh di hafalannya, di dobitnya kayak gitu, tapi tetap tidak mengandung syad dan ilat. Terus yang ketiga tadi aku jelaskan ada kan hasan, pertama sahih, hasan, baru yang terakhir dobit. Dobit itu apa? Dobit itu memang benar-benar hadisnya itu lemah, ya hadisnya sanadnya tidak bersambung, terus perawinya itu udah nggak adil, apalagi nggak dobit, hafalannya kurang, terus hadisnya itu ada syad, ada kejanggalan, dan ada ilatnya juga. Jadi hadis yang memang benar-benar lemah banget kayak di situ kan. Kembali lagi tadi aku kan mau jelaskan tahrij hadis sama rijalul hadis. Apa sih tahrij hadis itu? Jadi tahrij hadis itu kayak kita tuh gimana caranya kita tuh mengetahui hadis itu. Jadi tahrij hadis itu berasal dari kharaja yukhriju, yang berarti mengeluarkan. Kalau secara istilah berarti proses pencarian dan penyebutan sumber asal atau hadis dari kitab-kitab hadis disertai dengan analisa sanad dan penilaian terhadap derajatnya. Jadi intinya tahrij hadis itu kayak kita itu proses pencarian, penelusuran, kemudian penjelasan sumber-sumber suatu hadis dalam kitab-kitab hadis tersebut. Jadi intinya itu tujuan utamanya tahrij hadis itu untuk mengetahui derajat atau kualitas hadis tersebut. Kemudian perawinya itu kayak gimana, perawinya itu benar-benar adil atau dobit atau enggak kayak gitu kan. Dan sumber-sumber rujukannya itu bertuju kemana kayak gitu. Jadi intinya tuh meneliti hadis tersebut. Tahrij hadis itu kayak gitu. Kemudian ini kan udah tujuannya tuh. Ada lagi sih tujuannya kan kayak mengetahui sumber asli hadis itu dari mana, kemudian mengetahui sanad dan matan itu dari mana, kemudian mengetahui kualitas hadis itu bagaimana, terus sanad-sanadnya juga bagaimana, terus menentukan derajat hadis itu, apakah hadis itu yang tadi aku jelaskan atau sahih atau hasan atau dhaif kayak gitu. Terus kalian kayak gimana tuh terus metode tahrij hadis itu kayak gimana? Kita gimana cari hadisnya itu, mengetahui bahwa hadis itu kayak hadis itu sahih atau kataku yang tadi hasan atau emang dhaif kayak gitu kan ya, sanadnya itu dari mana, terus matannya itu kayak gimana kayak gitu kan. Jadi caranya itu dengan yang pertama dengan lafadz dalam matan hadis. Jadi metode ini menelusuri hadis berdasarkan lafadz asing dalam matan menggunakan kitab seperti Al-Mu'jam, Al-Mufarras, Lifa Al-Fats, Al-Hadis An-Nabawi. Terus yang kedua ada lafadz dalam
matan hadis. Penulisannya berdasarkan lafaz pertama hadis dengan instrumen seperti Al-Jami, As-Shaghir min Hadis Al-Bashir An-Nadir karya Imam Suyuti. Terus yang ketiga, periwayat pertama. Metode ini mencari hadis berdasarkan nama perawi pertama. Contohnya kayak pada kitab Musnad Imam Hambal kayak gitu. Jadi ada dengan lafaz yang dari matan hadis, dengan lafaz pertama dalam matan hadis, kemudian dengan riwayat pertama. Itu metodenya. Langkah-langkah praktik tahrir hadis itu kayak pertama identifikasi teks hadis tersebut, kemudian pencarian sumber asal hadis, yang ketiga pencocokan lafaz dan sanad, dan yang terakhir penilaian derajat hadis kayak gitu. Jadi intinya tahrir hadis itu kayak proses hadis hingga sampai dalam titiknya, kayak kolektornya kayak gitu kan, meliputi kayak penetapan sumber, kemudian penjelasan, penelusuran, sanad, serta matan secara lengkap dan sangat kayak terperinci kayak gitu. Itu yang dinamakan dengan tahrir hadis. Ini ya, meneliti hadis tersebut kayak gitu. Lanjut ke apa tuh jarh wa ta'dil kayak. Tadi kan aku ada dua tuh, tahrir hadis sama jarh wa ta'dil. Jadi yang pertama adalah yang kedua yakni jarh wa ta'dil. Secara bahasa jarh wa ta'dil itu luka atau celaan, diambil dari kata jaroh yang berarti melakukan sesuatu. Itu secara bahasanya jaroh ya. Kalau ta'dil secara bahasa berarti menganggap lurus atau menganggap adil atau membenarkan, diambil dari kata adil yang bermakna yakni adil atau seimbang. Jadi sudah secara bahasa jaroh dan apa tadi namanya, jaroh dan ta'dil. Lanjut ke jarh wa ta'dil. Secara istilah jaroh adalah terlihatnya sifat pada seseorang perawi yang dapat menjatuhkan keadilannya sehingga menyebabkan gugur riwayatnya atau melemahkannya hingga kemudian ditolak. Terus secara istilah ta'dil adalah bentuk pujian ulama terhadap seorang perawi hadis yang menunjukkan kualitasnya dapat dipercaya yakni atau thiqah kayak gitu. Jadi intinya jaroh itu mengkritik hadis dengan bentuk kayak celaan kayak gitu ya. Intinya bukan celaan sih, kayak sifatnya itu seorang perawi itu menjatuhkan kayak gitu. Kalau ta'dil itu pujian ulama terhadap seorang perawi. Jadi kalian bisa membedakan nggak kalau jarh itu apa, kalau ta'dil itu apa? Jadi yang tadi aku jelaskan ya. Terus kalau ilmu jarh wa ta'dil itu ilmu yang membahas tentang para perawi hadis dari segi yang dapat menunjukkan keadaan mereka bagaimana, kemudian baik yang dapat mencatat atau membersihkan mereka dengan ungkapan atau lafaz tersebut. Itu yang dinamakan ilmu jarh wa ta'dil. Terus tadi sudah secara bahasa, sudah secara istilah. Sekarang aku sebutin syaratnya al-jarih wa mu'adil, agar seorang ulama dapat diterima pendapatnya dalam menilai perawi baik dengan pujian yang tadi aku maksud ta'dil maupun celaan yakni jaroh yang tadi. Ia harus memenuhi syarat, yakni yang pertama beliau itu harus muslim mukallaf. Jadi kalau beliau tidak muslim berarti sudah tidak bisa memenuhi syarat-syarat dari jarh wa ta'dil. Kemudian beliau juga adil, terus kemudian dobit itu apa tadi? Berarti hafalannya yang kuat. Kemudian beliau itu juga memiliki riwayatnya dari ahli. Terus harus paham sih, ini juga harus paham istilah jarh wa ta'dil. Beliau hanya mengkritik tapi nggak paham apa itu jarh wa ta'dil, itu juga bukan termasuk syarat-syarat dari jarh wa ta'dil. Terus kemudian bersikap ilmiah dan objektif. Kalau ada syarat-syarat ada satu atau dua yang tidak terpenuhi, maka tidak bisa beliau itu apa ya, kayak langsung mengkritik hadis itu tuh baik atau memang buruk. Jadi kayak gitu. Jadi harus memenuhi semua, kayak benar-benar muslim mukallaf. Tadi kan juga kan muslim mukallaf, terus adil, dobit, kemudian dapat penilaian dari ahli, terus paham jarh wa ta'dil, terus bersikap ilmiah dan objektif. Tadi sudah syaratnya, sekarang lanjut ke tingkatan ta'dil. Jadi ta'dil juga ada tingkatannya. Tingkatan ta'dil kan pujian terhadap perawi hadis menurut yang aku bahas ini dari menurut Ibnu Abi Hatim. Jadi yang pertama tingkatannya itu menggunakan wazan af'ala.
Jadi kalau tidak menggunakan wazan af'ala itu berarti bukan ta'dil. Terus yang kedua, lafadz yang memperkuat salah satu sifat atau dua sifat. Terus lafadz yang menunjukkan ketiqohan tetapi tanpa ada penekanan. Jadi ada tiqoh tapi tidak menunjukkan penekanan. Terus kemudian lafadz yang menunjukkan ta'dil tanpa menempatkan kebatitan. Terus lanjut ke lafadz yang tidak menunjukkan ketiqohan atau sebaliknya, dan lafadz yang mendekati adanya jaroh. Yang tadi kan tingkatan ta'dil. Terus ada juga hukum tingkatan ta'dil. Jadi hukum tingkatan ta'dil itu tingkatan yang pertama itu sampai ketiga itu dapat dijadikan hujah walaupun tingkatannya berbeda. Kalau tingkatan keempat dan kelima tidak dapat dijadikan hujah, tetapi hadisnya itu bisa dicatat dan hadis itu bisa diuji. Kalau tingkatan keenam tidak dapat dijadikan hujah karena ketidakdobitan mereka. Jadi hadis keenam itu memang tidak bisa memang benar-benar tidak bisa dijadikan hujah kayak gitu. Lanjut ke tadi kan udah tingkatan ta'dil, sekarang tingkatan jarh. Jadi yang pertama itu kalau tingkatan jarh itu lafadz menunjukkan lunak. Terus yang kedua itu lafadz itu menunjukkan tidak dapat dijadikannya hujah. Terus yang ketiga itu lafadz menunjukkan tidak bisa ditulis hadisnya. Yang keempat, lafadznya itu menunjukkan adanya tuduhan berdusta. Kalau yang kelima, lafadz yang menunjukkan adanya tuduhan berdusta atau sejenisnya. Dan yang keenam, lafadz yang menunjukkan adanya mubalaghah atau hiperbola dalam perbuatan dusta. Kalau hukum tingkatan tajrih ada dua tingkatan. Yang pertama, tidak dapat dijadikan hujah, tetapi dapat dituliskan sebagai pelajaran saja. Kalau yang keempat, tingkatan terakhir itu tidak dapat dijadikan hujah, bahkan tidak boleh ditulis dan tidak boleh dijadikan pelajaran kayak gitu. Contohnya kitab-kitab jarh wa ta'dil kayak At-Tahrir Al-Kabir, karangannya Imam Bukhari. Terus ada Al-Jarh At-Ta'dil, karangannya Ibnu Hatim. Ada At-Thiqah, karangannya Ibnu Hibban. Terus ada Al-Kamil fi Ad-Du'afa, karangannya Ibnu Adil. Terus ada Al-Kamil fi Asma' Rijal, karangannya Abdul Ghani Al-Maqdisi. Terus ada Mizan Al-I'tidal, karangannya Az-Zahabi. Dan ada Tadhib At-Tadhib, karangannya Ibnu Hajar. Jadi tadi udah dijelaskan apa itu hadis dan jarh wa ta'dil. Semoga dengan apa yang saya jelaskan bisa menambah sedikit wawasan bagi teman-teman yang udah menonton. Untuk perkataan yang atau ada yang salah atau ada yang kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.